lumayan jahat, itu justru keluarganya. Mereka tahu kondisinya Mas Agus lagi kayak gitu. Terus oke, mereka bantuin ke RSCM, terus habis itu kemana? Divonis sama, seingat gue 1 atau 2 dokter, dibilang, oh matanya udah nggak bisa gini. Terus udah, lu give up, terus habis itu Mas Agus mau ngebagiin uangnya. Hola netizen yang tercinta, Agus meminta bantuan Farhad Abbas untuk memenjarakan Pratiwi Novianti, pemilik yayasan yang mengumpulkan donasi. Agus tidak terima uang donasi 1,5 miliar rupiah tidak bisa diambil. Agus bahkan menyebut Pratiwi Novianti orang jahat. Agus merasa Pratiwi Novianti telah mengolok-olok harga dirinya di media sosial. Diketahui uang donasi untuk pengobatan Agus ditarik kembali oleh yayasan milik Pratiwi Novianti. Alasannya karena Agus dianggap tidak menggunakan uang donasi itu sebagaimana mestinya. Atas penarikan uang donasi itu, Agus merasa harga dirinya telah diinjak-injak. Ia lantas mengadukan hal tersebut kepada Farhad Abbas. Agus mengatakan Pratiwi Novianti sangat kejam. Ia bahkan mengatakan uang donasi tersebut seharusnya ditujukan kepada Pratiwi Novianti, sebab menurutnya yang sakit bukan dirinya, melainkan Pratiwi Novianti. Ia meminta Farhad Abbas untuk menyerang Pratiwi Novianti saja, bukan Denny Sumargo. Menurut Agus, Denny Sumargo adalah orang baik karena disebut akan mengembalikan uang donasi ke Agus. Ia kembali menekankan bahwa dalam kasus ini Pratiwi Novianti adalah orang yang paling jahat. Ia menyebut bahwa dirinya sejak awal tidak pernah meminta uang donasi, namun hanya minta pelayanan BPJS untuk berobat diperbaiki. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Dan sekarang perkembangan terbarunya yang membuat aku habis pikir itu adalah dia sekarang di backup sama pengacara si itu ya. Lah kok malah katanya ngelapor no Teh Novi kilo lapo lah yo he Gus, sing eling Gus, yang membukakan jalan itu kan Teh Novi. Kalau ada salah paham, ada miskomunikasi kan bisa diselesaikan. Dan kayaknya kemarin kan sudah tabayun. Ya maksudnya sama-sama sudah minta maaf, nggak harus juga dilaporkan kali. Densu yo kate dilapor dulu lah yo. Aduh salah kaprah guys, salah kaprah wis yo, salah kaprah wis. Ini pelajaran, berhati-hatilah kalian kalau nolongin orang. Kadang-kadang orang tuh sekarang kalau ditolong suka nggak tahu diri, say. Ampun. Agus, kata gue bisa berhenti nggak? Berhenti deh kata gue. Definisi pagar makan tanaman ternyata bener-bener ada ya guys ya. Gila-gilanya sekarang dia mau nuntut Mbak Novi. Gila-gilanya dia mau gandengan sama pengacara buat nuntut Mbak Novi. Ya Allah Robi, kata gue berhenti. Yang ada nih kalau lo kayak gini, tuh duit nanti angus entah kemana, disita gara-gara nggak bener prosedurnya apa segala macem. Jadi repot lo sendiri, udah nggak dapet apa-apa. Kata gue mah sabar aja. Orang dibilang boleh kok nanti buat beli mobil, buat kendaraan apa, kan dibilang sama Mbak Novi bebas, yang penting buat keperluan Agus. Sabar, nanti katanya kalau udah selesai pengobatannya duitnya bakal dikasih semuanya. Sabar aja, nggak usah gila-gila harus detik ini juga. Ya Allah, lu kalau nggak ada donasi juga udah nggak punya duit. Lu kalau nggak disamperin Mbak Novi juga lu nggak bakal dapat bantuan awal yang 25 atau 35 juta itu. Sabar aja, kenapa sih harus banget buru-buru? Kenapa mati besok emang? Ya Allah Robi, tunggu aja, itu pasti buat elu, nggak ada yang mau ngambil. Aduh, jangan mau dikomporin orang-orang, jangan mau. Aduh, bilang yang udah ambil aja tuh duitnya, dia yang sakit bukan Agus. Lu mah bikin memperkeruh suasana. Orang udah baik kemarin dibikin lagi huru-hara. Repot banget Agus. Sadar Gus, sadar. Ya Allah, orang minimal kalau nggak baik rupa, baik hati. Ini kenapa diborong semua? Agus, nggak, orang jadi nggak simpati sama lo. Yang tadinya sedih lihat lo, yang jadinya malah kayak pantas aja lo disiram air keras, nggak heran apa segala macem. Insaf Gus, insaf.
Gue udah nonton ini sampai kelar. Buat lo yang males nonton, sini dengerin. Lo tau kan Mbak Novi sama Densu ini kayak ngebuka donasi untuk Mas Agus. Nah kekumpul lah duitnya 1,5 M. Nah cuma Mas Agus dan keluarga tuh kayak nggak transparan berapa duit yang masuk, berapa duit yang dikeluarin. Dan beberapa kali ditanya, ini duit bener nggak buat Mas Agus? Bener katanya gitu. Tapi ternyata ada satu kabar yang bilang kalau misalkan duit donasi itu dipakai untuk bayar utang Wawa. Wawa itu yang pakai jilbab putih nih. Gue sih nggak tahu dia keluarga apa enggak. Cuman yang gue tahu Wawa ini tuh sering bantuin Mas Agus untuk berobat. Nah katanya duit donasi 98 juta itu dipakai untuk bayar utang si Wawa ini. Terus ada 250 juta lagi ditransfer ke rekening bininya. Terus yang 50 jutanya lagi katanya buat orang tua si Mas Agus. Nah Mas Agus bilang kalau misalkan dia tuh nggak jujur sama Mbak Novi dapat duitnya berapa, itu gara-gara dia pikir itu Mbak Novi sama Mas Densu ini beda. Terus yang duit ditransfer ke bininya 250 juta itu emang sebenarnya buat biaya kehidupan mereka tuh sehari-hari. Karena kartu ATM Mas Agusnya rusak, makanya kenapa dia pakainya tuh lewat ATM bininya. Terus 50 juta ya buat orang tuanya lah, buat jaga-jaga. Ini pendapat gue setelah gue nonton podcastnya Mas Densu yang ini ya. Yang pertama mungkin emang bener yang Mas Densu bilang kalau misalkan ini tuh cuma masalah komunikasi doang. Mungkin karena keluarganya Mas Agus dan Mas Agus sendirinya tuh kayak baru pertama kali ngerasain dapat duit donasi. Nah dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan gitu. Nah itu yang sebenarnya yang pertama yang pengen gue tanyain, apa udah ada gitu penjelasan atau mungkin kayak informasi-informasi yang harus dikasih ke Mas Agus dan keluarga. Contoh kayak misalkan Mas, kalau misalkan duitnya nanti masuk langsung kasih tahu saya ya, transparan aja nggak apa-apa, kita nggak akan minta kok duitnya. Terus kayak misalkan kalau Mas mau pakai duitnya tolong komunikasi dulu ke kita gitu loh. Itu udah dijelasin atau belum? Terus Tenovi kan juga bilang kalau misalkan untuk biaya Mas Agus rumah, kontrakan atau mobil nggak masalah. Aku mikir gini kan Mas Agus tinggal di situ, ya anggap aja itu biaya tempat tinggal Mas Agus. Terus yang ketiga, mohon maaf banget gue harus sebut ini, gue malah ngeliatnya jadi kayak orang kaya baru, tau nggak? Tiba-tiba dapat duit segepok dia kaget gitu. Terus makanya kayak gampang banget gitu loh make duitnya, kasih inilah kasih itulah gitu. Padahal dia lupa tujuan dikasih duit itu buat pengobatan. Terus yang masalah BPJS, kan dia udah dapat duit donasi, tapi kenapa dia masih berobat pakai BPJS? Soalnya kata dokter, Mas Agus ini tuh udah nggak bisa disembuhin. Hanya sayang kalau misalkan pakai duit pribadi, mendingan pakai BPJS aja gitu. Gue baru aja kelar nonton podcastnya Densu yang tentang si Agus, yang Agus lapar bu, nggak bukan Agus yang gitu, yang ini nih, terima donasi 1,5 M Agus korban penyiraman air ya, lu tau lah podcast yang ini ya. Dan gue pengen membahas, tapi ini opini gue ya, ini opini gue, oke? Orang ini nih Tenovi itu baik banget, bless your heart Tenovi, mau ngebantuin sebegitunya. Kalau lu udah nonton ini, lu tau lah apa aja yang udah Tenovi lakuin untuk ngebantu si Agus ini. Kalau gue ngeliatnya dia benar-benar emang baik, tulus, nggak bukannya nyari popularitas atau nyari duit segala. Makanya tadi gue bilang Tenovi bless your heart, Tenovi please jangan pernah jemput saya cuma kelihatannya doang kayak orang gila tapi nggak gila, tenang. Yang kedua, Bang Densu di sini menurut gue gokil sih. Bang Densu ini jadi penengah yang bagus banget, fair banget, yang sebenarnya dia udah tahu apa yang terjadi, tapi tetap kedua belah pihak tuh dia kasih waktu menjelaskan dengan adil gitu loh. Dan kalau yang ada agak berlebihan itu langsung dia cut. Bang Densu jauh lebih bagus daripada Najwa Shihab. Kadang nih Najwa terlalu nyecer. Gue kadang suka mikirin kalau gue yang dicecer sama Najwa kayak gitu, kayaknya gue lempar bangku sumpah. Maaf Mbak Najwa ya. Setelah itu, nah ini ada Agus dan beberapa keluarganya. Gue bahas satu-satu. Buat Mas Agus, kalau misalnya Mas Agus lihat video kalau Mas Agus dengar video saya Gustaf, saya prihatin atas apa yang terjadi sama Mas Agus. Saya berharap semoga keadaan Mas Agus membaik dan semoga Mas Agus bisa kuat lah menghadapi semuanya gitu Mas. Kita sekarang beralih, dimulai dari ini nih, bininya. Menurut gue bininya, kalau dari yang diceritain sama Tenovi, bininya sangat tidak tahu sopan santun. Lu udah dibantuin, tapi waktu Tenovi ini malah jutek apa nggak disalamin segala. Gila, bagus dibantuin. Terus kalau dari apa yang gue lihat di video ini, kayak dia tahu apa yang dilakuin itu salah, tapi coba ditutup-tutupin dengan belaga ongok, belaga nggak tahu. Oh itu salah. Kalau lu nggak tahu itu salah, kenapa lu tutup-tutupin gitu kan? Ngomongin aja tapi enggak. Masuk ke berikutnya, karakter favorit kita, Wawa. Buat anak-anak yang di bawah 21 tahun, lu tahu ya di video gue hampir tidak pernah ngomong kasar, tapi sorry banget. Wawa
bacot. Nyebelin banget, ngomong mulu, kelihatan sosok mau nangis mulu, kelihatan ngumpetin sesuatu, nggak jujur, usaha banget mau nangis tapi air matanya nggak keluar, keluarnya malah kentut sama cepirit. Buktinya no, sebelahnya sampai pakai masker tuh. Enggak, emang dari awal dia pakai masker. Ada bagian yang dia mau nangis, terus habis itu dia suka mau apa tiba-tiba jadi senyum, ketawa lebar banget sampai giginya kelihatan. Satu lagi nih, ini juga sama aja. Kalau menurut gua setelah nonton podcast yang ini, menurut gua gini, si Mas Agusnya ini kan lagi menderita ya, dia habis ngalamin sesuatu yang sangat traumatik lah. Terus di situ juga Tenovi bilang di telepon ada suara Mas Agusnya lagi teriak-teriak, itu dia lagi depresi, lagi stres, lagi apapun lah sebutannya. Menurut gua lumayan jahat itu justru keluarganya. Mereka tahu kondisinya Mas Agus lagi kayak gitu. Terus oke, mereka bantuin ke RSCM, terus habis itu kemana? Divonis sama, seingat gue, 1 atau 2 dokter dibilang oh matanya udah nggak bisa gini. Terus udah, lu give up. Terus habis itu Mas Agus mau ngebagiin uangnya. Kalau dari cerita di podcast ini mereka bilang oh jangan nih pegang sertifikat rumah tapi uangnya lu terima. Kan kalau emang lu beneran nggak mau kan bisa lu balikin duitnya. Lagian gue kalau jadi keluarganya, lu punya donasi 1,5 M keluar negeri lah, minta second opinion, third opinion, fourth opinion, sampai opini ke-10. Saudara gue aja dulu sama dokter divonis hidupnya cuma setahun atau 2 tahun paling lama. Sekarang 20 tahun kemudian saudara gue masih hidup, gendut, nyebelin, suka naik motor, jatuh lagi di Thailand, nabrak bapak-bapak, punya anak 2, anaknya sehat, lucu-lucu. Maksud gue gini, gue gak bilang dokter-dokter yang mereka datengin itu jelek atau apa. Enggak, gue yakin mereka adalah dokter bagus. Tapi pasti ada dokter yang lebih bagus, yang lebih bisa, dengan peralatan yang lebih canggih, dengan teknologi yang mungkin bahkan belum ada di Indonesia gitu loh. Dan ada donasi segitu banyak ya. Masuk akal, orang ngedukung kok kalau lu keluar negeri untuk siapa tahu di Rusia kah ada yang bisa tetap tanda kutip menyelamatkan matanya Mas Agus di mana? Pineng kah? Malaysia, Singapura, Amerika kah? Atau Jerman, Jepang, atau Cina? Gitu loh maksud gue. Kok lu sebagai keluarganya, oh iya udah divonis katanya gini, aduh ya udahlah, oh uangnya mau dibagiin sebagai terima kasih, oh ya udah makasih. Janganlah bilang Gus, jangan. Ayo kita keluar negeri, cari dokter yang paling ahli. Kita cari ahli mata terhebat di dunia ini yang nomor 1-nya. Duitnya dari mana? Dari donasi orang-orang ke lu. Gitu loh. Nah itu tapi opini gua. Kalau opini lu semua gimana? Yuk, komen di bawah.